Oke, selamat malam, selamat berjumpa kembali di Yasin Akasia Channel 20 dan kali ini kita akan melihat pembuatan makanan ringan khas Betawi yang disebut ongol-ongol, dan ini adalah bahan-bahan yang akan digunakan nanti. Dan pertama di sini gula merah ya, iya, digodok dengan daun pandan wangi. Gula merah itu dipanaskan dulu atau bagaimana? Iya, dipanaskan. Langsung dipanaskan sampai mendidih. Lalu dituang gula putih 1 gelas ukuran seperempat. Gula putih 1 gelas ya. Jadi dicampur langsung dengan pandan wangi, ditunggu berapa menit kira-kira bisa. Ini untuk ongol-ongol berapa kilo atau berapa? Seperempat kilo. Tepungnya tepung apa ini? Tepung sagu aren. Aren ya, sagu aren. Lalu dituangkan air 7 gelas air putih, Campur dengan air putih kurang lebih 7 gelas. Ini encer bener ya. Dan satu sisi kita lihat ini gula merah dan gula putih beserta daun pandan wangi sudah mulai mendidih. Prosesnya agak cepat. Terusnya ini adonan tepung apa tadi? Sagu aren ya. Memang kondisinya encer. Saring. Sambil menunggu gula yang tadi dipanaskan mencair. Jadi bahan yang encer ini disaring dulu ya. Tujuannya untuk apa kok? Saring Supaya bersih. Oh, jadi Kan ini masih banyak serabut-serabutnya. supaya hasilnya benar-benar maksimal dan tidak ada tepung-tepung yang tersisa. Iya. Ongol-ongol ini adalah khas Betawi, khas makanan Betawi yang jarang kita temui saat ini dan bisa kita temukan di warung nasi kuning Poyati di Jalan Akasia Pamulang Timur. Dan kelihatannya gula sudah mulai mendidih. Diaduk rata antara gula merah dan gula putih. Untuk itu langsung digodok selama berapa menit? Kira-kira ada 20 menit. Kita 20 menit kurang lebih ya. Di tempat yang terpisah. Iya. Jadi sambil menunggu gula cair, adonan tepung tadi sudah disiapkan di satu panci yang khusus untuk digodok. Tadi ukurannya berapa? Seperempat kilo itu untuk berapa jadi ongol-ongol? Sekitar 20 potong ya. Apa setiap malam hanya segitu? Jadi masih garam sedikit. untuk dijual pagi biasanya jam setengah 10 ini sudah mulai diproduksi, dan pagi-pagi sudah mengental.
Selanjutnya gula yang sudah mencair dimasukkan ke dalam adonan tepung tadi, disaring terlebih dahulu. Tujuannya agar tidak ada gula yang kotor masuk ke tepung tadi. Kita lihat gula tadi yang sudah mendidih dengan aroma pandan wanginya, disaring dan dicampur di tepung yang sudah diadon tadi, dan selanjutnya dipanaskan sampai mendidih dengan api yang cukup besar. Ini tujuannya untuk mempercepat proses matang daripada ongol-ongol. Kira-kira ini ada kesamaan dengan pembuatan agar ini kok? Ada? Sama Ya. agar. Nanti setelah mendidih mungkin baru didinginkan gitu, dia akan mengental sendiri begitu. Iya. Selama proses ini tetap diaduk terus. Diaduk terus, Seperti ini. kalau nggak diaduk nempel bawahnya. Begitu. Jadi harus diaduk terus selama 20 menit ya. Kurang lebih waktu 20 menit untuk mengaduk ini. Dan nanti setelah matang didiamkan dan sampai dingin. Iya, ditaruh di cetakan. Taruh di Nampan. sebuah cetakan yang nanti akan berbentuk persegi, dan nanti akan kita lihat hasilnya. Untuk proses pemanasan ini tadi sudah disampaikan sekitar 20 menit kurang lebih. Setelah itu diangkat dan didiamkan sampai adonan dingin dan mengental. Kalau manis gulanya selera manis. Ya, Kalau manis. kalau untuk ini kan sifatnya untuk umum. Manisnya itu kira-kira benar-benar manis atau Kebanyakan maunya manisnya sedang. kebanyakan sedang? Sedang. Terlalu manis nggak enak, kan taruhin Iya. kelapa. Jadi setelah kental nanti proses terakhir dikasih kelapa parut. Iya, kasih kelapa. Jangan lupa dikasih garam supaya rasanya gurih dan nikmat. Dan pemirsa, ini kita lihat adonan yang tadi sudah mulai mengental dan warnanya pun sudah berubah agak kecoklat-coklatan. Dan karena ini memang ciri khas ongol-ongol, jadi bukan berwarna merah atau hijau atau kuning, tapi dia akan kelihatan coklat. Dan setelah sedikit kental, Apinya dikecilin dikit. api dikecilkan karena dikhawatirkan juga akan hangus di bagian bawah. Dan ini terus diaduk sampai dengan rata, sampai dengan kental, dan Berwarnanya sampai berwarna agak kecoklat-coklatan. Dan kita perlihatkan ini sudah mulai agak kental, dan nanti juga akan kita perlihatkan proses akhirnya diletakkan di cetakan yang akan disediakan dan untuk mempermudah untuk dipotong-potongnya nanti. Untuk penjualannya itu biasanya sudah diporsikan sepotong berapa ini? Oh, 2000. sepotong 2.000, murah
murah, pemirsa bisa pesan langsung melalui channel ini juga bisa, atau datang langsung ke Jalan Akasia. Jadi kalau begitu ya, kan ini seperempatnya 16, yang ikutin kalau setengah kilo ya 15 gelas. Ya, jadi kebutuhan airnya pun mengikuti ukuran tepung yang dibuat. Otomatis itu kalau lebih banyak, ukuran airnya pun akan lebih banyak, dan gulanya pun akan ditambah lebih banyak lagi. Dan pemirsa, kita lihat ini sudah berbentuk agak kecoklatan dan agak kental. Mungkin sebentar lagi akan selesai dan akan dimasukkan cetakan. Yang terpenting untuk kita semua yang telah menyaksikan ini, ongol-ongol ini memang jarang sekali kita temui di mana-mana, dan saya pun hanya baru menemukan di sini di Pamulang Timur, tepatnya di Jalan Akasia, di warung nasi uduk, nasi kuning Poyati. Jadi kita perlihatkan di sini sudah mateng dan api pun sudah dimatikan. Untuk kita lihat selanjutnya bahwa ongol-ongol yang sudah matang tadi akan dimasukkan dalam sebuah cetakan nampan plastik. Sama-sama kita perhatikan. Jadi prosesnya hampir sama dengan kita membuat agar. Setelah kental, dimasukkan dalam satu cetakan nampan. Setiap malam hanya segini? Kagak pasti, Nggak pasti kadang ya. setengah kilo. Kalau ada pesanan separuh ya 1 kilo. Oh, suka ada pesanan juga ya Pak ya. Banyak. Jadi pemirsa juga bisa pesan langsung makanan khas Betawi yang jarang sekali memang kita jumpai dan kita perhatikan saat ini. Ongol-ongol yang tadi sudah matang, sudah dipersiapkan di sebuah cetakan. Untuk proses selanjutnya menunggu kental sekali karena dia memang harus didinginkan. Biasanya dimasukkan ke kulkas atau tidak ini? Enggak. Jadi cukup alami. Kalau belum kental susah motongnya. Ya, jadi ini harus dingin dulu. Jadi setelah dingin baru nanti dipotong-potong untuk disajikan, untuk dijual pada esok paginya. Nanti sebelum dijual biasanya dipotong-potong dulu, dipotong dan dikasih kelapa parut maksud saya, bukan parutan kelapa. Jadi pemirsa, selamat malam sekali lagi. Inilah proses pembuatan ongol-ongol, makanan khas Betawi yang jarang kita jumpai dan hanya bisa kita dapatkan di warung nasi uduk kuning Poyati, Jalan Akasia. Terima kasih, selamat